Apa lagi yang kamu baca tadi? eh Menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya, kamu jadi Kristen ditentukan atau kamu pilih? Memilih. Ya udah, jangan bilang predestinasi itu ada. Ya udah. Makanya saya bilang, kenapa ada orang Kristen itu mualaf? Kenapa? Kalau dia udah ditentukan, gila dong. Tuhan pengen dia mualaf. Ya toh? Nah, makanya predestinasi itu adalah ajaran sesat. Tapi Udah, kok tapi gitu? apa? Sekarang saya tanya, Enggak. kamu kalau berdosa, kan katanya kan di situ segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan, betul? Sekarang saya tanya, kalau kamu memperkosa orang, apa Tuhan yang menetapkan kamu? Enggak dong. Ya, kok giliran kayak gitu? Enggak. Terus predestinasinya bekerjanya kapan dong? Nah, Bagian kan keselamatannya. kocak itu. Makanya aku bilang, itu pemahaman pendek. Cara berpikir singkat orang yang nggak pernah mau tunduk kepada ajaran Rasul. Itu. Berarti Armenian itu salah ya, Kak? Apa hubungannya? Kan Armenian kan bilang kalau Apa? free will dengan predes sejalan. Siapa yang ngajarkan predestinasi? Bapak Gereja Agustinus? Nah, dia di mana itu? Dari mana Bapak Gereja Agustinus itu? Di Armenia? Enggak sih. Ya udah. Nah itu makanya aku bilang, kalian ini ngomongin sesuatu tapi nggak memahami. Ini cara pandang pendek ya dari filsafat kosong. Itu kalau gereja terkontaminasi sama ajaran skolastika, ya begini. Stuck kan? Sekarang stuck kan? Kutanya kan? Jadi kalau kau besok misalnya mencuri, ditakdirkan. Enggak. Bukan. Ini kan kocak. Ya kan? Tapi aku pernah Ah, sama Romo juga dibilang itu predes tuh ada. terhadap Itu tadi keselamatan tadi. terhadap keselamatan loh. Kamu bisa aja kan nggak milih Yesus. Iya, iya. Terus kapan ditetapinnya? Yang ditetapinnya itu tadi cuman keselamatan itu. Maksudnya udah kasih Allah tuh udah ditetapkan dalam Yesus. Yesus itu melakukan itu karena dia memilih untuk taat. Makanya kamu baca itu ketika di Taman Getsemani, apa kata Tuhan Yesus? Andai cawan ini lalu daripadaku, tetapi di atas segalanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus juga memilih untuk taat kepada Bapa dalam kemanusiaannya. Mana? Jadi Bapa memilih, Yesus pun memilih. Yesus memilih karena kamu pun memilih dia. Ngerti gak kamu? Kamu itu diselamatkan kan karena kamu pilih. Makanya coba baca. Yohanes 3 ayat 16. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang Supaya setiap orang setiap yang ya. percaya. Setiap apa ditentukan? Enggak. Ya udah. Gitu. Gitu. Oh, berarti kalau free will aja gitu ya, Kak? Loh bukan, semua orang itu punya kehendak. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Yesus dalam kemanusiaan dia punya kehendak. Kehendaknya itu takluk kepada Bapa. Dia memilih taat. Lah kamu juga mau memilih taat atau tidak, itu juga pilihanmu, itu free will. Mana yang ditentukan? Gak ada. Gitu. Oh. Nah, ini Kak ada lagi pertanyaan tentang Allah membunuh itu gimana Kak dalam perjanjian Gimana Allah lama? membunuh? Eh, kan ada tuh kan Allah dalam kitab Ulangan ya. Terus apa yang diinin? Apa yang
Maksudnya tuh gimana? bertentangan dengan dirinya. Maksudnya kok bisa gitu? Bisa. Allah memang bisa membinasakan dong. Karena dia adalah hakim. Setiap orang yang bersalah kepadanya ya harus menghadapi kematian. Harus binasa. Upah dosa adalah maut. Kenapa? Bukan, maksudnya kan ada ajaran jangan membunuh Ya, ajaran itu untuk manusia atau untuk Allah? manusia. Yang kau pertanyakan Allah. Iya, maksud Kok aku Allah tuh gini, membunuh, Kak. Kak? Perintah jangan membunuh untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia? Iya, Lambat paham. kali Maksudnya, cara mikirmu. iya, maksudnya konteksnya itu kenapa gitu? Karena hanya Allah yang bisa melakukan itu. Karena keadilannya. Iya, kenapa alasannya dibunuh itu kenapa gitu? Ya, setiap orang itu yang berdosa akan mati kok. Kok apa alasannya? Kamu pun akan dibinasakan Tuhan. Kalau kamu berdosa. Jangankan orang di ulangan. Kamu detik ini juga akan dibinasakan Allah. Kalau kamu jatuh ke dalam dosa. Oh, Iya. Semua orang Kristen yang tidak berarti taat. ibaratnya waktu itu orang-orang udah berdosa gitu ya. Diingatkan Mungkin nggak orang nggak berdosa dibunuh? nggak mungkin. Ya sudah. Kamu pun kalau berdosa, jangan kamu kira kau selamat. Binasa. Nah, contohnya kayak air bah itu. Manusianya jatuh ke dalam dosa. Manusianya nggak mau kan diselamatkan Tuhan? Iya, Ya sudah, karena mereka memilih. Nuh memilih taat. Istri Nuh dengan 3 anak dan 3 menantunya memilih taat. Yang lainnya nggak memilih taat. Ya sudah. Apalagi? ya berarti konteksnya karena nggak taat lah ya. Ya memang ketidaktaatan itu kan dosa. Makanya saya bilang, siapa saja yang tidak taat, ya mereka akan binasa. Itulah perintah Allah. Iya, paham. Hmm. Ibaratnya bebal lah gitu ya, Kak. Baca dan renungkan lagi Alkitab, Bang. Nggak bisa, Bu Nani. Harus belajar. Yang kayak gini merenung sendiri, jatuhnya ke bidat. Serius. Serius. Ini rata-rata kalau belajar sendiri, merenung sendiri tanpa guru, semuanya sesat. Enggak, saya nggak belajar sendiri, Kak. Makanya tadi saya bilang, coba kamu baca Matius 28 ayat 19. Harus dimuridkan oleh Rasul biar nggak sesat. Itu. Ya kok mau berenung nggak ada gurumu? Gila yang ada. Karena kamu nggak akan bisa dapat pencerahan. Saya juga sering diajarkan romo dari Ortodoks. Romo yang mana itu? Kan ada tuh di TikTok Romo KG, tahu nggak, Kak? Tahu. Nah, itu salah satunya. Sama Paho bukan Romo sih. Bukan. Iya, tahu, paham. Iya. Lalu apalagi yang mau kamu tanya? Itu, Kak, storynya Pak Prof. Mana saya tahu. Enggak itu. Saya nggak ngurusin tuh. orang. Ngetek kagak. Apa nggak tahu? Aku nggak lihat story soalnya. Iya. Apa sih isinya tuh tentang Muslim gitulah. Nggak tahu saya. Saya nggak ngurusin story orang. Oh iya, Kak. Tapi kalau tentang Bunda Maria kan, Kak, kan gereja Barat sama Timur beda pandangan ya kan, Kak? Terus? Tentang Bunda Maria. Apa pandangan Timur? Kalau yang saya dengar, maksudnya saya tonton Romo Daniel ya. Kalau Bunda Maria itu disucikan, Ya Maria memang tetap, betul. iya, Maria tetap mati, tapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Memang betul. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya itu aja sih, Kak. Oke, Tuhan berkati, banyak-banyak belajar ya Bang El. Iya pasti. Oke.
Tuhan berkati. Makasih Jangan ya. merenung sendiri, nanti kamu kesambet. Saya sering loh masuk room Ya, Kak Umi tercinta dulu. Tuhan berkati dong. Iya, Tuhan berkati juga. Oh. Halo, Jongkok. Halo kakaks. Ya, ada yang mau ditanya? Ahli Ada majas. dua hal yang mau ditanya ini. Ahli majas. Silakan, Bang. Yang pertama tentang dalam Kristen tuh katanya ada dosa waris. Apa bener? Enggak ada. Enggak ada. Oh ya sudah. Enggak ada. Yang kedua, apa tadi ya? Oh ya, katanya Tuhan pernah bergulat gitu Mm-mm. sama siapa? Saya kurang tahu, saya lupa. Betulankah itu? Iya, Allah itu mengambil rupa manusia dan bergulat dengan Yakub. Dengan Yakub. Maksudnya bergulat di bumi atau di Di bumi dong, Yakub kan di bumi. Emang Yakub di mana? Di ember? bergulat di kayangan gitu kah? Nggak ada, Yakub nggak di kayangan. Oh di bumi jadi. Iya dong, Yang menang siapa kak? yang menang itu Yakub. Yakub. Serius? Iya dong. Yakub itu apa? Nabi kah? Manusia kah? Atau setan kah? Manusia. Yakub itu Israel. Oh iya, ntar aku searching lagi di Google soal Yakub. Makasih, itu aja. Jadi memang bener ada ya? Ada, Allah itu berkali-kali menampakkan diri dalam rupa manusia. Kepada Ada juga. Yakub, Emang kepada ayatnya ada Abraham. juga itu. Kenapa? Maksudnya ada juga kah ayatnya Ada dong. di dalam kitab? Oh, ada. Ya? Kalau nggak ada ya gimana Berapa, kamu tahu? Aku tahu dari ini live sebelah. Ada bang. Ada. Kenapa kamu kaget? Ya aku penasaran aja, nggak kaget sih. Kalau kaget ntar jantungku copot. Oke, itu abang bisa lihat di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 2 sampai 22. Ayat 22 sampai 32. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Loh, yang tadi kirim permintaan mana nih? Tuhan tidak maha kuasa lagi kalau digantung. Kalau digantung tidak maha kuasa. Justru Tuhan itu ketika digantung karena dia maha kuasa. Dia berkuasa untuk tidak mengikuti iblis. Kenapa saya bilang kalau Tuhan ngikutin kamu, justru dia tidak maha kuasa. Karena memang Tuhan berkehendak untuk digantung. Kamu kan pengennya nggak digantung. Keinginanmu tidak bisa kamu capai. Kenapa? Karena kamu tidak maha kuasa. Ngerti nggak? Paham nggak ini? Ya, kamu kan bilang, Tuhan kalau digantung tidak maha kuasa. Seolah-olah kamu nyuruh Tuhan gak usah digantung. Tapi Tuhan kan memang pengen digantung. Gimana? Kalau dia ngikutin kamu, ngikutin iblis, ngikutin orang-orang Farisi, Tuhan jadi gak maha kuasa. Kenapa? Karena dia ngikutin orang. Yesus ngikutin kehendaknya. Kehendaknya apa? Digantung. Nah, paham sampai sini? Iblis tuh pengen dia diserupakan, tapi Yesus nggak mau. Kenapa? Karena iblis tidak menguasai Yesus. Itu. Kamu nggak akan mengerti ini sampai 2 juta kali kamu ulang. Kenapa? Ini mau nggak nyampe sayang. Nggak akan nyampe. Saya pastiin kalian nggak akan nyampe. Betul nggak guru agama?
Halo, Selamat malam, Kak. selamat malam. Oke. Izin nggak hidupin kamera ya, Kak ya? Jangan yang aneh-aneh kau gambarkan nanti. Entah apa-apa nanti kau tunjukkan. Oh, soalnya Tidak pernah ada lah. kayak gitu. Aku nggak mau. Serius, kecuali buka Tidak, makanya data. saya off cam saja ya. Iya. Saya mau ngobrol tentang tadi itu yang sebelumnya itu apa ngomong predestinasi itu. Ya kan? Saya mau share sedikit bolehkah? Enggak. Dulu jadi ya kali lah. Jadi dulu itu saya juga bingung ya Tunggu, maksudnya predestinasi. Tunggu, Bang. Gimana? Saya tidak mau karena saya berkuasa di sini. Iya. Bukan karena jahat. Mengerti. Nah, enggak, saya mau ngajarkan dulu orang yang di bawah ini. Ini kebetulan ada abang, ya. Kenapa ketika saya mengatakan tidak, bukan artinya saya kejam atau takut atau apa. Saya berkuasa di room saya, sama seperti Kristus. Dia berkuasa atas dirinya sendiri. Dia pengen disalib. Sementara iblis tidak ingin dia disalib. Disitulah kuasa Yesus benar-benar nyata. Waktu disalibkan. Ya, orang-orang saat itu mengatakan apa? Kalau kau anak Allah, kau turun. Itu perintah iblis. Tapi Yesus tidak mau mengikuti perintah iblis. Sama dengan analogi Om ini. Mantap, Bang. Silakan. Oke, sudah boleh ya. Saya dulu itu juga agak bingung maksudnya predestinasi itu bagaimana kok bisa Tuhan itu semacam sudah mendikte kita untuk jadi jahat, untuk jadi baik, untuk masuk neraka, untuk masuk surga. Dan saya dulu itu berpikir kok Tuhan kok begini. Sampai pada suatu saat saya belajar sesuatu yang namanya 4 dimensi, konsep 4 dimensi. Dan mungkin ini bisa jadi satu pandangan buat teman-teman belajar mengerti cara pandang yang lain gitu ya. Oh, nggak bisa, Bang. Di room ini Sebentar cuma dulu, Kak. memandangku. Iya, Nggak boleh orang di room ini memandang yang lain selain memandangku. sudut Perintah pandang. saya. Anak. Sudut pandang. Sudut pandang, oke. Jadi gini, Tuhan itu tidak pernah mendikte kita, menuliskan kita untuk kamu dilahirkan untuk jadi orang jahat, kamu dilahirkan untuk masuk neraka, kamu nanti yang masuk surga, tidak pernah. Yang kita harus mengerti adalah Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Itu Abang, kita harus tahu penjelasan dulu. saya jangan dijelasin lagi, Bang. Penjelasan saya udah jelas. Ya enggak. Tadi saya masuk terlambat, Kak. Tadi saya masuk terlambat. Jadi ini sekalian saya Karena cross saya check betul tidak. bilang, jangan menjelaskan yang sudah jelas. Dan Anda tidak usah menunjukkan pandangan Anda karena semua orang di room saya tertuju pandangannya kepada saya. Udah, ini udah mutlak. Mereka hanya tertuju padaku. Serius. Gitu. Gitu ya, Bang ya. Kan udah saya bilang, semua mata harus tertuju padaku. Tidak boleh ada pandangan lain selain memandangku. Jangan menjelaskan yang sudah kujelaskan. Itu hal yang sia-sia. Silakan, Dek. Shalom Kak. Salam. Kak, Tuhan itu kan maha kuasa, maha tahu Kak. Jadi kenapa pada saat kita mau melakukan kesalahan kita nggak dicegah Kak? Tuhan sudah mencegahnya dengan menaruh Taurat padamu. Tapi kau kan pengennya berbuat dosa. Kan kamu udah dicegah kan? Jangan, lepaskan aku. Biarkan aku berbuat dosa. Kan itu keinginanmu. Orang awam nggak tahu Kak bahwasanya yang dilarang itu Kak. Kenapa? Kalau kita orang awam yang nggak tahu larangannya Kak. Kok nggak tahu? Kau kan punya otak. Ya kan misalnya Tuhan itu kita sudah orang mencegah awam, kamu dengan hukum Taurat. Mengatakan Ya, kalau kita jangan tahu Taurat, mencuri, jangan berzina. Itu kan Allah udah mencegah kamu. Tapi kan kamu mengatakan, jangan cegah aku Tuhan. Biarkan aku menikmati dosa ini.
Ya udah, terserah. Iya, atau kamu mulai kehilangan otakmu? Kalau kita nggak tahu Kak, Loh, kamu tidak tahu apa? kalau kita tidak diajarkan misalnya dari kecil apa itu kebaikan sama keburukan. Ada, Taurat itu ada dalam dirimu. Makanya kenapa saya katakan Tuhan Yesus itu yang menciptakan manusia. Ketika kamu berbuat dosa, kamu merasa bersalah. Misal kau mencuri, ada rasa was-was di diri, takut ketahuan. Itu sebenarnya Taurat itu sedang bekerja di dalam kamu, tapi kan kamu nggak peka. Kamu lebih menuruti apa? Nafsumu. Gitu. Kenapa kita nggak dicegah dalam bentuk perlakuan Kak? Kamu diperlakukan apa? Mau diperlakukan kayak gimana? Mau dijewer gitu sama Tuhan? Mau di kayak gimanain? Please deh. Mau digimanain? Lepaskan, aku mau mencuri. Kan udah hati nurani mengatakan jangan mencuri. Terus kamu kayak gimana? Ditampar, jangan mas, jangan tampar aku. Kan gak gitu. Gimana? Coba saya tanya kamu, apa yang tidak dihentikan oleh Tuhan? Kamu yang gak mau dihentikan kan? Tuh nggak? Contohnya Kak, misalnya ada peluang mau mencuri, misalnya tegur Tuhan dalam tiba-tiba rumahnya orangnya terbangun gitu, sehingga nggak jadi pencurian tadi. Kenapa nggak kayak gitu Kak? Kan kamu ngapain orang lain direpotkan? Kan kau ngerepotin orang. Udah kau ngerepotkan Tuhan, ngerepotkan orang lagi. Ribet kali hidupmu. Udah kau mau mencuri, terus orang direpotkan gitu. Bangun, dia mau nyuri. Ih, kau aja sendiri. Gimana sih bang? Berarti Tuhan nggak sayang Kak? Tuhan gak sayang. Kita nggak dicegah. Kan udah dilarang. Jangan, itu kan cegahan itu. Jangan mencuri. Terus kau masih mencuri. Cemana lagi? Udah dibilang Tuhan jangan. Nah, jangan mencuri. Lepaskan aku. Aku mau mencuri saja. Itu kan misalnya yang tahu Kak, yang tahu pengajaran Kak, yang nggak tahu. Hah? Itu kan misalnya yang tahu pengajaran yang nggak tahu Kak, kan nggak tahu bahwasannya Yang itu gak tahu dilarang. itu ada hati nuraninya bang. Hati nuraninya itu, dia tuh kalau waktu mau mencuri, kembut bang. Udah keringet dingin pencuri itu bang. Takut ketahuan, mereka itu ketakutan. Rasa takut itu adalah pencegahan yang dilakukan Tuhan. Tapi orang itu dosanya lebih bekerja dibandingkan itu. Mereka sudah tidak peka lagi. Kenapa terhadap Taurat itu? Karena dosa itu yang melakukannya dalam diri mereka. Cobain aja tanya sama pencuri itu. Baru bunyi kerundeng, itu dia udah ketakutan. Nah, jadi untuk orang-orang yang kamu bilang kan mereka nggak diajar, salah. Tuhan itu menulis Taurat itu di dalam loh hati mereka. Ini ada ayatnya. Jadi jangan kamu kira Tuhan Yesus tuh nggak tahu, tahu. Dan Tuhan Yesus tuh mencegah. Masalahnya kan orang nggak mau karena dia memilih. Gitu. Abang maling ya? Canda bang. Gitu bang. Jadi jangan dibilang kok Tuhan nggak mencegah, nggak sayang. Tuhan itu udah mencegahnya melalui Taurat itu ditulis Tuhan di hati mereka. Kamu baca Roma 2 ayat 14. Ada Taurat di dalam diri mereka. Jadi jangan dibilang mereka nggak kenal. Tahu. Mereka udah dicegah sama Tuhan. Ada lagi yang mau kau tanya? Oke, itu aja Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada. Jadi hati nurani itu adalah Taurat. Dan dibilang dong nggak ada. Dia maling yang dicari-cari, enggak. Jumawin, iya. Halo, Koko.
Salam. Salam, Pak. Mau nanya ini, Mbak Umi. Hmm. Kenapa disebut Umi padahal darah Kristen? Dan sejak kapan Umi mulai belajar agama Kristen? Iya, karena Umi ini adalah ibu bagi anak-anakku yang di bawah ini, 600 orang. Umi itu artinya ibu. Aku tuh suka dipanggil ibu, makanya aku jadinya Umi. Gitu. Ada anakku di bawah, pada panggil Umi kan? Tuh, Umi. Gimana dong? Umi tercinta. Udah pada tua ini. Udah pada tua semua di bawah. Walaupun tua, saya tetap Umi bagi mereka. Sebab mereka suka mendengarkan pengajaran Umi. Gimana dong? Nih, yang di bawah marah ya. Umi. Lu aja kali yang tua, si Fonfon belum tua. Mau apa lu? Tuh. Hah? Jangan bilang tua dong. Umi. Murid saya nih. Gimana? Halo. Umi ini belajar agama Kristen udah berapa lama? Sejak 4 tahun yang lalu, Bang. Tapi katanya dasarnya dari agama sebelah pindahnya. Ya makanya dibilang 4 tahun yang lalu. Kok kira aku baru 2 tahun? Agak lain otak kau. Udah kau tengok Umi ini. Terus belajarnya 4 tahun. Ya di mana menurut kau? Ini sekolah kah atau belajar pengertian sendiri? Belajar dong dari para rasul. Belajar dari para rasul. Oh iya, Umi lupa. Umi itu udah 9 tahun. Udah mulai tua kayaknya. Apa, Bang? Mau nanya apa kau? Jangan bikin habis kuota orang di bawah nih. Kau kira mau dengerin omonganmu yang nggak jelas, nggak ada kelasnya itu? Apa? Kau mau nanya apa? Ada kelasnya. Apa? Nanya apa? Tanda-tanda akhir zaman kita ini di dalam agama Kristen itu seperti apa sih? Ya, Kalau adanya versinya orang kan Kristen yang kayak kau tapi nggak ngerti apa-apa. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ngerti kan, tanda-tandanya sudah pada pasang chip kan kalau versinya. Tapi kan kalau sekarang dengan zaman perkembangan sekarang itu semua pada mau pakai AI. Ada hubungannya enggak? Nggak Ada. ada. Berarti masih panjang kita ini hidup. Keterjaman. Kau baca Ibrani 1 ayat 2, Bang. Ibrani 1 ayat 2. Ya. Mas Bojo bilang gini, tahu aja Bang pakai chip di badanmu, kami enggak katanya. Mau? Ya. Baca aja Ibrani 1 ayat 2. Tawa. Oh, itu loh otomatis nanti nggak diminta wajib kayak apa itu vaksin. Silakan dibaca Ibrani 1 ayat 2. Oh sebentar, Ibrani 1 ayat 2. Waduh, udah kemana ini? Udah sini. Ibrani. Isinya apa itu, Umi? Kalau seandainya deket ya orang kayak gini gitu, aku tamparin 2,5 hari. Yes. Dekat kita, Mi. Habis kuota orang Bang. Habis lah. Nggak habis itu kuota orang, Mi. Enggak, Ibrani 1 ayat 2. Baca. Nah, ntar nggak kelihatan nih. Hilang apanya?
Yang di bawah emosi nggak sih? Enggak lah. Kalau demi pelajaran nggak ada yang emosi. Yang di bawah ini emosi nggak sih? Enggak dong. Ini tentang akhir zaman kita pelajarin. Baca. Tuh Mbak. Udah kentut pun aku bang, lama kali kau. Ayo, tadi ada yang masuk itu. Kok keluar lagi? Sambil nunggu. Muak pula aku lama-lama. Kau rasakan itu ingusku itu. Ini tanda-tanda akhir zaman gitu. Makin banyak orang tolol. Udah teknologi maju dia makin mundur. Ini dia tanda akhir zaman. Udah muak kali yang di bawah itu tahu. Yang bilang ya beretika. Di mana ada orang etikanya kayak tadi coba? Dia aja nggak punya etika. Entah kemana dia lari, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Apa sih? Lagunya sok perak banget. Buka Alkitab aja kagak pernah. Eksplorasi musik baru. Coba, buka Alkitab aja dia nggak tahu. Alhamdulillah. Nggak kepake itu dibawa ke medan perang. Ih, males pun orang nengok dia. Suruh dikasih aja langsung. Udah kok tidur aja, nggak usah ikut perang. Kok tidur aja, masa aja kerja kau. Gitu. Mau marah tapi nggak bisa. Peluru aja males ngenain dia. Ini gimana konsepnya? Peluru aja males ngenain dia. Jadi ini dia. Ini peluru udah lepas.